Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya Aura dan rekan saya Armi. kami dari kelas 11 TKJA. Kami akan melakukan sesi podcast dengan Bapak dengan diberikan beberapa pertanyaan dari dua tema, yakni perundungan dan pergaulan bebas. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang definisi perundungan? Baik, terima kasih Aura sama Armi yang memberikan kesempatan. Sebenarnya namanya perundungan atau bullying ya, itu menurut sebuah teori atau dalil yang ada dalam sebuah media. Teorinya itu biasanya adalah tindakan yang agresif ya, yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang, baik secara tindakan agresif melalui fisik, verbal maupun secara psikologi. Jadi itu adalah disebut dengan definisi, kalau ditanya masalah definisi perundungan. Jadi tadi tindakan agresif yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang baik secara fisik, verbal maupun secara psikologi. Baik, pertanyaan nomor 2. Menurut Bapak, di mana biasanya terjadi perundungan? Sebenarnya kalau ditanyakan di mana, pasti dimanapun, karena ini kan tindakan yang berulang-ulang ya. Tadi tambahkan bahwa tindakan agresif yang berulang-ulang. Jadi bisa kejadiannya sekarang itu lagi ngetren ya. Ada yang di pesantren juga, di sekolah juga, baik di sekolah dasar maupun menengah sampai perguruan tinggi, bahkan sampai institusi misalkan kedokteran itu ada informasi bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikologi gitu. Dimanapun bisa terjadi baik di kalangan pendidikan ataupun di kalangan masyarakat biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan perundungan dapat terjadi? Sebenarnya perundungan ini tidak bisa dikatakan kapan dan di mana atau waktunya bisa ditentukan. Biasanya tergantung situasi dan kondisi di tempat tersebut gitu. Kadang-kadang perundungan ini bisa terjadi di misalkan contoh hal kecil di kelas. Secara fisik memukul, atau kadang-kadang kita bermain-main, hanya main-main saja, kemudian kita coba-cobit orang lain, kemudian merasa tidak enak, itu bisa. Tetapi harus diketahui bullying di sisi perundungan berulang-ulang. Kalian harus tahu bahwa tindakan bullying yang akan dijadikan satu definisi bullying adalah tindakan yang berulang-ulang. Berarti kalau berulang-ulang itu lebih dari satu kali, itu terus saja gitu. Contoh hal kecil. Jadi kalau ditanyakan kapan dan itu bisa saja kapanpun bisa terjadi, tergantung dari situasi kondisi bullying itu dapat terjadi begitu. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut Bapak mengapa perundungan itu dapat terjadi? Ya, namanya perundungan itu kan bisa saja bahwa yang pertama adanya kesenjangan sosial. Kadang-kadang hanya mulainya main-main saja, heri gitu bahasa ininya, atau kadang-kadang yang tindakan yang disengaja memang untuk melakukan sebuah intimidasi terhadap kelompok yang lain. Apa kalau sekarang ngetren circle ya, itu kan sudah berkelompok-kelompok. Itu mulai adanya tanda-tanda bahwa ada yang ingin adanya pengakuan, ingin adanya bahwa saya paling berkuasa, saya yang paling pintar, atau saya yang paling segalanya, itu bisa terjadi, timbulnya bisa dari situ. Lalu apa faktor yang menjadi penyebab perundung dapat melakukan tindakan tersebut? Ya banyak ya, intinya adalah pengawasan juga. Kalau misalkan ini terjadi di lingkungan rumah, ya orang tua lah yang menjadi pengawas yang luar biasa, atau yang menjadi pengawas dari pencegah dini untuk mencegah adanya perundungan. Kalau mungkin di tempat sekolah, karena kita di sekolah ya berarti ada guru, kemudian di sekolah itu ada bentuk tim TPKK ya. Itu adalah salah satu organisasi guru yang anggotakan kesiswaan. Kalau di SMK Negeri 4 itu adalah untuk mencegah. Jadi kalau misalkan ada terjadi tadi, ada yang tindakan secara agresif maupun satu atau kelompok yang diulang-ulang, itu baik secara verbal maupun psikologi ataupun secara fisik, segera lapor ke tim TPKK sekolah. Insya Allah itu akan ditindaklanjuti untuk itu. Baik, lalu jika Bapak melihat seseorang sedang dirundung,
Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Ya. Yang pertama kalau kita melihat adanya perundungan, kalau Bapak seorang guru, ya pertama adalah mencegahnya, dalam artian jangan sampai itu berlanjut. Kemudian diberikan sosialisasi, kemudian menjadi penengah permasalahan tersebut untuk siapa yang dirundung dan siapa yang melakukan perundungan. Jadi namanya ketika kita menentukan sesuatu itu pada dasarnya adalah bagaimana meraih dulu perundangan itu, kemudian nanti kita akan laporkan kalau memang itu ada tindakan pidana atau tindakan-tindakan yang di luar norma-norma, berarti itu kan beda lagi dengan penegakan hukumnya. Tapi insya Allah itu akan dilaporkan ke pihak-pihak berwenang. Kalau di sekolah terjadinya berarti di birokrasi yang lebih tinggi. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir dari perundungan. Apa saja tips untuk menghindari menjadi pelaku perundungan? Ya, yang pertama adalah sadar diri bahwa kita adalah manusia yang tidak segala-galanya. Yang kedua bahwa fisik itu diciptakan oleh Allah adalah sesuatu anugerah buat kita. Jadi kita tidak akan ada hal secara orang yang tinggi, orang yang rendah, orang yang bentuk tubuhnya pendek, kulit dan sebagainya, ras, agama dan sebagainya, bahwa kita adalah salah satu ciptaan manusia yang telah diciptakan oleh Allah sempurna. Berarti intinya kesadaran diri dari masing-masing individunya. Itu mungkin salah satunya, dan tadi agama juga, kemudian sosialisasi tentang perundungan untuk hal remaja. Itu adalah salah satu bukan pencegahan, intinya mengantisipasi. Mudah-mudahan ya perundungan itu bisa ditekan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan tentang pergaulan bebas. Betul. Mengapa sih pergaulan bebas sering terjadi di kalangan remaja? Ya, namanya pergaulan bebas itu dalam definisinya adalah tindakan yang di luar asusila atau norma aturan-aturan yang berlaku. Remaja itu memang masa-masanya yang luar biasa, baik secara mental maupun fisiknya, pola pikirnya dan sebagainya. Dari rasa keinginan tahunya, bahkan namanya pergaulan bebas ini kan namanya terutama tingkatan remaja itu keinginan tahunya itu sangat luar biasa, ingin mencoba segalanya. Jadi mungkin belum ada analisis yang mengatakan remaja lah pergaulan bebas, mungkin ada, tapi memang disinyalir bahwa remaja lah yang tadi itu, karena sifat yang keinginan tahunya, ingin mencobanya itu lebih besar daripada mungkin kalangan anak. Tapi sekarang sudah tidak bisa dikatakan lagi remaja saja, bukan pergaulan bebas sudah mulai meranah ke tingkat SD, SMP atau dan sebagainya, begitu. Menurut Bapak, bagaimana sih cara untuk menolak tawaran untuk terlibat dalam pergaulan bebas? Ya, yang pertama adalah bekali dengan pendidikan agama akhlakul karimah ya. Agama yang paling penting menjadi pondasi dari segala-galanya. Dan kedua itu bukan kita tidak boleh dengan sembarangan bergaul dengan orang lain, bukan pilih-pilih, tapi bagaimana kita menyeleksi. Tapi tetap kita berinteraksi secara sosial. Tapi mana sih yang indikasinya kita harus melihat dulu. Ini mungkin indikasi itu sudah mulai untuk masuk ke ranahnya yang asusila atau secara tindakan yang di luar norma-norma. Misalkan melakukan mengajak dalam artian di suatu tempat, itu kan ada indikator-indikator, walaupun tidak ada tujuannya yang tidak jelas. Kecuali kalau tujuannya yang jelas, ada tujuan untuk betul-betul hal sesuatu yang sudah direncanakan, itu. Tapi kalau hal yang tidak direncanakan, jangan berani-berani untuk itu. Lalu apa pentingnya pendidikan mengenai pergaulan bebas? Ya jelas ya, itu terutama untuk seorang perempuan dalam masa depan dalam artian namanya hukum sosial, terutama hukum sosial ya, bagi perempuan. Ketika kita sesuatu yang tidak sesuai dengan norma aturan, biasanya ada hal yang negatif terhadap orang itu, dan kepercayaan mungkin dari masyarakat, dari pihak, terutama kalau sekolah ya sudah hancur, nggak ada ke masa depan walaupun memang ada, tetapi namanya pergaulan bebas itu sangat akan mempengaruhi tentang mentalnya, masa depannya. Mungkin secara fisik juga kalau perempuan akan beda dengan laki-laki, bebas saja. Kalau perempuan berbeda sekali. Itu. Menurut Bapak, apa saja dampak dari pergaulan bebas? Ya, banyak ya. Yang pertama adalah terutama masa depan. Yang namanya kita agama Islam juga itu adalah hal yang tidak baik dan dosa besar.
Jadi kalau kita ingat secara dosa besar, ya berarti hal itu adalah hal yang dilarang, hal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Samping itu juga mungkin secara duniawi itu akan mempermalukan semua pihak, baik diri sendiri, keluarga, maupun kalau kita sekolah ataupun di dunia kerja, semuanya akan tercoreng dan dampak negatifnya akan melakukan, semuanya akan terbawa untuk dampak secara negatifnya. Bagaimana mengevaluasi hubungan pertemanan dan memastikan bahwa itu adalah hubungan yang positif? Ya, itu secara tindakan biologi atau secara biologis Anda memang remaja itu luar biasa, secara itu disasarkan saja. Tetapi pada dasarnya pergaulan persahabatan yang sehat, persahabatan yang positif adalah bagaimana indikator atau ciri-ciri dari persahabatan itu bisa dilakukan. Kalau sudah persahabatan ngajak kepada hal-hal yang di luar norma, aturan, pacaran tuh yang seperti apa, itu sudah mulai akan masuk ke dalam ranahnya pergaulan bebas. Jadi intinya lihat dulu ciri-ciri bagaimana sih ajakan, ciri-cirinya ya, ajakan apakah ini di luar etika atau di luar asusila ataupun di luar norma. Contoh kecil lah, misalkan Anda mengajak sahabat Anda atau pacar teman atau teman dekat Anda jam 10 malam, itu kan berbedanya dengan misalkan datang ke rumah kemudian diawasi orang tua, itu kan berbeda. Makanya dari situ kadang-kadang dari perkataan kalimat ajakan ini kita sudah bisa membedakan mana yang persahabatan baik dan mana yang memang ada hal sesuatu yang diinginkan. Apa faktor utama yang mendorong terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja? Asal keinginan tahunya dan landasan agamanya yang kurang, kemudian memang sosialisasi secara sebenarnya kalian tuh ke remaja itu harus diberikan sosialisasi ilmu tentang seks, bagaimana sih tentang seks yang baik dan sebagainya, itu harus ada. Nah, cuma yang dorongan yang paling utama tadi yang mempengaruhi sangat cepat adalah rasa keinginan tahunya. Jadi memang itu tidak diseri normatif ketika remaja itu rasa keinginan. Tapi bagaimana kita menahan itu dan bagaimana menjadi landasan kita ya adalah etika kita, agama kita dan sebagainya. Mungkin itu. Menurut Bapak bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas? Banyak yang dilakukan. Yang pertama ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai kreativitas, kegiatan-kegiatan atau workshop sosial atau sosialisasi tentang bagaimana dampak negatifnya pergaulan bebas. Terus memberikan ada pembinaan mungkin dari medis, dari kepolisian, bagaimana tindakan-tindakan yang di luar asusila itu. Jadi banyaklah kegiatan-kegiatan positif dan menjadi sebuah pengetahuan ilmu untuk bagaimana pencegahan dari pergaulan bebas. Itu kegiatan-kegiatan positif. Apa peran budaya dan nilai-nilai lokal dalam membentuk perilaku pergaulan bebas di berbagai daerah? Ya, terutama di Jawa Barat. Jawa Barat itu sangat luar biasa. Ada filosofi yang mengatakan bahwa orang Sunda, orang Timur adalah kerempuhannya adabnya. Jadi salah satu hal yang paling kita bisa untuk secara diambil dari filosofi itu ada ucap, lampah, tekad. Ucap itu berarti perkataan, tekad itu niat, dan kalau lampah itu kelakuan. Jadi kalau ucap lampah, kalau diambil dari Jawa Barat, kita karena dari Jawa Barat, ucap lampah, kita harus betul-betul ucapnya benar tuh sesuai dengan yang diucapkan pada ininya, kemudian niatnya juga baik, kemudian perilakunya gak akan baik. Kalau niatnya sudah tidak baik, insya Allah perilaku dan sebagainya gak akan baik. Jadi 3 pedoman itu insya Allah mudah-mudahan ucap, lampah, tekad. Kalau dalam filosofi Sunda, jadi kadah baik, ucapan kadah baik, tekad tingkah lakunya kadah baik, sarang niatna lagi kudu baik. Itu yang mungkin Bapak bisa jawab. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban Bapak. Semoga semuanya dapat kita pelajari dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari perundungan dan pergaulan bebas.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya memperkenalkan diri. Saya Aura dari kelas 11 TKJA dan ini teman saya Armi. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai dua tema, yakni perundungan serta pergaulan bebas. Dimulai dari pertanyaan pertama, menurut Ibu apa saja bentuk-bentuk perundungan? Perundungan itu ada secara verbal, fisik, sama satu lagi itu tertulis secara ini ya, biasanya di medsos ya, tapi lupa istilahnya apa gitu. Jadi sih ada 3 bentuk verbal itu. Bullying. Lalu yang kedua, bagaimana perundungan dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang? Sangat berpengaruh karena ketika mental seseorang itu tidak kuat, maka itu akan jadi beban dan mungkin akan jadi trauma ya. Nah, jadi kan sangat mempengaruhi sekali. Itu bisa jadi trauma berat atau trauma ringan, tapi akan tetap membekas dan butuh waktu proses lama untuk penyembuhannya. Lalu, apakah ledekan biasa dengan perundungan adalah hal yang sama? Tergantung meledeknya seperti apa. Kalau misalkan sampai menyakiti hati orang lain, itu sudah termasuk bullying secara verbal. Apa dampak jangka panjang dari perundungan bagi korban? Bagi korban, dia mungkin akan trauma, dia takut sama orang, dia nggak pede, lebih ke insecure. Terus juga secara akademik, dia akan menurun nilainya karena jadi overthinking kan ya. Jadi dia takut sama orang, nggak berani ketemu sama orang, atau mungkin lebih nggak mau bergaul, ngobrol sama teman aja nggak mau gitu. Kan itu bahaya ya, sedangkan kita kan manusia sosial ya, pasti harus berinteraksi dengan orang lain. Baik, pertanyaan nomor 5, mengapa orang yang menyaksikan perundungan seringkali memilih untuk tidak campur tangan? Karena mereka takut kalau mereka ikut campur akan menjadi korban selanjutnya gitu. Tapi kalau misalkan melapor mungkin lebih baik kan, karena kalau melapor kan berarti ada pihak dewasa yang mungkin akan menengahi mereka gitu. Kira-kira apa langkah pertama yang harus diambil oleh korban pada saat ia merasa tertekan oleh teman-temannya? Oke, yang pertama yang pasti dia mau cerita dulu, mau itu ke teman, mau ke guru, mau ke orang tua boleh. Yang pasti harus ngomong. Kedua, selain ngomong juga dia harus mencoba lebih fighting lagi ya. Jadi biasanya itu kan pembuli itu berani sama orang yang lemah. Jadi biar dia nggak dibully, dia harus bisa minimal melawan. Nggak mau ditindas, mau disuruh, mau apa, bilang aja nggak mau. Meskipun ya digimana-gimanain, ya berantem sekalian nggak apa-apa gitu. Tapi untuk membela diri. Tapi sekalinya kalau misalkan dia ngerasa dia lemah atau gimana, lebih baik lapor aja. Pertanyaan nomor 7 atau pertanyaan terakhir dari perundungan, bagaimana cara membangun rasa percaya diri untuk melawan perundungan? Oke, yang pertama orang tersebut harus tahu dia punya kemampuan. Jadi mau itu kemampuan apapun ya harus percaya dengan dirinya gitu, dan dia mau berkembang. Terus juga ya kalau misalkan mau ini mencoba untuk belajar bela diri, minimal untuk menjaga dirinya sendiri. Ketika ada yang mukul atau gimana, dia bisa ngelawan gitu. Terus apalagi ya, belajar untuk bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Jadi minimal dengan banyak teman, baik sama orang gitu ya, peduli sama orang. Mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak akan menjadi korban bully. Pertanyaan ke-8, apa definisi pergaulan bebas? Untuk pertanyaan ke-8, apa definisi pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu pergaulan yang tanpa batas. Artinya bebas sebebas-bebasnya tanpa ada mungkin lebih melanggar norma-norma moral gitu. Apa peran orang tua dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Sangat penting sekali karena madrasah pertama anak adalah orang tua ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya tegas, insya Allah anak akan lebih bisa menjaga dirinya. Minimal
dia tahu bagaimana bergaul yang baik dan tidak gitu ya. Kalau di sekolah kan kita tinggal melanjutkan ya, cuman tetap kita juga ya intinya sih bekerja sama antara orang tua dengan guru di sekolah pun harus bisa saling membantu untuk menjaga pergaulan anak. Apa saja kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari pergaulan bebas? Nah, banyak ya, contohnya kan adanya ekskul itu salah satunya. Jadi kan siswa akan lebih sibuk dengan kegiatan yang lebih positif. Ya, ekskul kan banyak ya, ada kegiatan, ada latihan tiap hari, tiap minggu berarti ya, tiap minggu, terus ikut lomba atau persiapan apa lagi gitu ya. Kan lebih menyibukkan siswa dengan cara yang positif. Selain ekskul mungkin lebih ke dengan lomba-lomba kayak mungkin kalau yang literasi banyak ya, kayak baca puisi, bikin novel, bikin cerpen, terus suka ada sekarang juga lomba-lomba kreator kayak gitu. Itu kan juga lebih positif, jadi lebih bisa mungkin lebih mengalihkan ke arah yang lebih, karena kan anak kalian tuh remaja tuh masih masa-masa yang pencarian jati diri gitu ya, kan masih ngerasa ini tuh gimana ya gitu ya. Biasanya kan ada beberapa yang ini tuh gaul loh, tapi kan kita harus tahu ya batasan gaul yang baik tuh seperti apa gitu. Tuh. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja? Sangat berpengaruh sekali, karena sekarang Ibu ngelihat beberapa remaja itu seperti merasa tidak malu untuk membuka aibnya di sosmed, dan justru itu malah membuat jadi inspirasi merenya, orang lain juga sama kayak gini gitu kan, dan membuat orang lain juga mungkin malah jadi motivasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi mungkin kalau bisa ya, ke Keminfo Indonesia itu lebih bisa membatasi semua media sosial itu untuk anak-anak atau apapun lah yang konten kreator yang memang merujuk pada hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau bisa langsung blok aja sekalian gitu kan, biar tidak bisa diakses atau dilihat oleh anak-anak yang lain gitu. Intinya ya biasanya pembawanya itulah yang bikin terinspirasi anak tuh dari situ. Jelaskan pentingnya peran guru dalam memberikan pendidikan seks dan reproduksi kepada siswa. Sebenarnya bukan hanya guru ya, tapi dari rumah pun, ada orang tua pun memang sudah harus diberikan pendidikan. Ya, kalau anak kecil kan sekarang sudah mulai ya, kayak apa yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, mau itu orang lain atau orang tua gitu, dan dirinya sendiri. Gitu pun dengan anak remaja, kan masa-masanya hormon sudah mulai berubah gitu kan, bentuk tubuh sudah mulai berubah gitu. Dari orang tua, dari guru itu sangat penting sekali harus memberitahu batasan-batasan apa sih yang boleh dan tidak boleh untuk mau itu pertemanan atau misalkan pacaran gitu ya, harus tahu batasan. Karena kalau sudah berlebihan, sebenarnya yang rugi kan anaknya sendiri ya, bukan orang lain, bukan orang tua ya. Orang tua juga pasti ya rugi mungkin nama baiknya gitu, tapi karena anak tuh kan masih yang masa-masa pencarian jati diri, jadi kan kadang nggak tahu ini tuh batasannya sampai sejauh mana gitu. Jelaskan pentingnya peran guru dalam memberikan pendidikan seks dan reproduksi pada siswa. Sangat penting, karena remaja zaman sekarang itu masih pencarian jati diri ya. Kadang anak tuh masih ada yang bingung antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya bukan hanya tugas guru, tapi tugas juga orang tua di rumah. Jadi kita sama-sama harus memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak, apalagi itu sampai diupload di sosial media ya. Sedangkan sejak digital itu kan bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi mungkin bisa seumur hidup gitu. Jadi ya sangat penting sekali. Bagaimana pandangan Ibu tentang maraknya terjadi penyimpangan dan atau pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja? Sangat menyayangkan sekali, karena mungkin mereka berpikirnya itu gaul kali ya, terus juga mungkin berpikirnya kenikmatan sesaat, padahal itu bisa jadi merusak masa depan mereka gitu. Jadi dihimbau mungkin untuk anak-anak zaman
zaman sekarang itu lebih bisa menjaga diri, karena kalau bukan dirinya sendiri lalu siapa yang menjaganya gitu. Apa pesan Ibu untuk para remaja agar dapat memiliki lingkungan yang positif serta menjauhi pergaulan bebas? Yang pertama, cari pergaulan ya teman-teman yang baik, yang memang saling mengingatkan ya. Jadi kan teman yang baik itu yang mengingatkan temannya dalam keburukan, bukan hanya menutupi keburukannya gitu. Jadi kalau teman kita salah, ya kita kasih tahu gitu. Berarti kan care ya. Terus hindari pertemanan yang toksik, yang memang mereka itu secara pergaulannya kurang baik gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan kalian gaul sama yang gitu, pasti ya bisa jadi mungkin bisa ke bawah. Karena kan mungkin biasanya kamu gak gaul nih, atau misalkan kan kita udah best friend gitu, soal tuh gitu ya. Mau itu pergaulan bebas, mau itu apapun mungkin jadi keikutin gitu. Jadi pertama itu berani menolak, itu harus kalau memang kalian sudah berpikir secara logika kalian itu sudah tidak masuk gitu ya, tidak baik untuk kalian harus berani nolak.